Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Iya, oke. Ketemu lagi dengan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Tapi sebelum itu, Pak Amin absen satu persatu lebih dahulu ya. 10 F. Almira. Oke, Arbi. Oke. Ardan. Ardita. Ashifa. Sebelum nanti kita ngebahas materi hari ini, kalian masih ingat nggak pertemuan yang lalu kita belajarnya nyampe mana? Kemarin diskusinya mengenai apa sih? Perbandingan manusia dengan KA. Oh iya, membandingkan antara manusia sama KA karakteristiknya ya. Nah, kalau kita ngomongin masalah perbandingan kemarin, kira-kira manusia sama KA lebih jago mana? Apa manusia? Apa manusia? Oke, ada yang manusia, ada yang KA boleh sih. Karena di satu sisi KA sempat unggul ya. Ya, di satu sisi manusia tetap unggul juga. Nah, hari ini Pak Amin pengen ngajak kalian buat masuk ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai kolaborasi KA sama manusia. Jadi, ternyata kita itu nggak bisa membagi jadi dua, memberikan garis pembatas antara manusia ya bolehnya ini, KA ya bolehnya ini doang gitu. Tapi ternyata ada ruang kolaborasi antara keduanya, antara manusia sama KA-nya tuh. Nah, hari ini bahas mengenai kolaborasi melalui perangkat KA. Minta tolong bacain dulu capaian pembelajaran hari ini. Ataya. Oke, Ataya, minta tolong. Memahami bagaimana KA mengenali pola citra dan suara dan memahami profesi di bidang KA. Memahami bahwa manusia harus memikul tanggung jawab, etika, dan hukum atas penggunaan KA, sehingga pada kondisi tertentu pengambilan keputusan tidak sepenuhnya diserahkan kepada KA. Oke, terima kasih Ataya. Oke, jadi CP-nya, capaian belajarnya itu masih sama sebenarnya kayak kemarin, cuma topiknya itu di bagian, kalau kemarin itu kan manusia harus memikul tanggung jawab etika dan hukumnya. Nah, sekarang bawahnya tuh, jadi penggunaan KA pada kondisi tertentu pengambilan keputusan tidak sepenuhnya diserahkan pada KA. Oleh karena itu, turun jadi tujuan pembelajarannya juga sesuai dengan yang hari ini. Minta tolong Ajeng membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Murid mampu menjelaskan kriteria pemilihan alat dan konten hasil kolaborasi manusia dan KA. 2. Murid mampu menginterpretasikan kuadran kolaborasi manusia, KA, dan memberikan contoh penerapannya dalam bidang tertentu. 3. Murid mampu menganalisis peran manusia dan KA dalam bidang tertentu secara kritis dan kontekstual. Oke, terima kasih. Jadi, specifically kita belajar di 3 tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, menjelaskan kriteria pemilihan alat dan konten hasil kolaborasi. Jadi nanti Pak Amin akan membuka ruang belajar ini dengan kriteria-kriteria yang bakalan muncul lalu kita pakai saat memilih KA atau hasil kontennya. Yang kedua, yaitu menginterpretasikan kuadran kolaborasi. Jadi ada seseorang ya yang membuat kuadran, ini ruang buat kolaborasi KA itu di sini. Dan yang ketiga nanti menganalisis peran manusia dan KA dalam bidang-bidang yang akan kita diskusikan bersama. Kita mulai dulu dari pertanyaan pertama. Kira-kira manusia sama KA bisa saling berkolaborasi atau enggak? Gimana caranya? Siapa yang mau jawab? Oke, nggak apa-apa. Nah, kan ini akan menjadi pertanyaan yang seiring waktu kita
bakal ketemu jawabannya di akhir pembelajaran sebenarnya. Kalau awal bingung, it's okay banget. Karena kan belum tahu ya, kolaborasi kayak gimana sih yang dimaksud, gitu kan ya. Apa ini? Pas di mana? Stasiun. KRL, iya. Iya. Di kereta api ya. Yang mana pada zaman sekarang udah populer banget, orang nggak perlu ada petugas di pintu masuk buat masuk ke peron, udah tinggal nggak perlu nunjukin KTP sama tiketnya, lewat aja di depan ini langsung kedeteksi mukanya Zaki misalkan, mukanya Aurel gitu, karena sebelumnya udah memverifikasi mukanya kita di aplikasi KAI. Jadi kalau yang ini berarti KA yang digunakan adalah pendeteksi wajah ya nggak? Ya. Jadi si aplikasi dari KAI ini mendeteksi wajahnya, mengenali pola kita, pola muka kita. Jadi KA-nya digunakan untuk mendeteksi mukanya siapa-siapa yang nggak mungkin ketukar. Ngomongin masalah tadi itu kan termasuk contoh-contoh kolaborasi tuh, yaitu ada penggunaan RFID untuk tol, yang kemudian ada penggunaan pendeteksi wajah di KAI ya. Nah, kemudian kriterianya apa sih untuk kita menggunakan alat dari KAI itu sendiri? Ada 4 kriteria memilih KA untuk kolaborasinya. Ya. Yang pertama akurasi. Ya. Jadi KA yang dipilih harus seakurat itu untuk dapat digunakan. Contoh, tadi ngomongin wajah lah. Kalau KA-nya tidak pintar mendeteksi wajahnya orang yang berbeda-beda, ya berarti tidak bisa digunakan dong, ya. Karena harus akurat. Yang kedua adalah biaya. Ngitung segi biayanya. Semakin tidak terjangkau harganya, semakin orang bakal malas pakai itu, ya. Kalian aja kan di sini gemar pakai ChatGPT kan karena dia gratis kan. Meskipun ada versi Pro-nya, kalian bisa tetap memaksimalkan fitur gratisnya semaksimal mungkin. Yang ketiga adalah kemudahan akses. KA ini kan mendorong kemudahan akses, kemudahan penggunaan untuk mengatasi masalah. Semakin cepat tuh, orang nggak perlu ngantri di pintu tol loh, langsung lewat aja, set, tuh, langsung kepotong saldonya, langsung kepotong gitu. Mudah banget. Dan yang keempat adalah masalah etika. Etika ini berhubungan sama patut enggaknya sih KA ini digunakan. Contoh, pernah dengar atau pernah lihat ada KA yang bisa bikin lagu? Pernah tahu ya? Lagu pakai KA di YouTube mungkin atau di Spotify nggak tahu ada nggak ya? Ya. Nah, itu sebenarnya kan mengancam penyanyi kan atau produser lagu, pembuat lagu, di mana harusnya ada izin dulu, misalkan aku mau pinjam suaranya Putri misalkan, Putri ngomong nanti pakai aplikasi kayak itu bisa jadi nyanyi sendiri tuh, tapi nggak izin sama orang yang punya suara, kan melanggar etika dong. Atau misalkan kamu pinjam fotonya temenmu, ya pinjam fotonya misalkan Aulia, dibikin jadi Aulia naik naga terbang, nggak izin dulu. Ya, kira-kira Aulia bakal gedek sama kamu nggak? Ya, kenapa fotoku dipakai-pakai gitu kan ya? Itu kan jadi melewati batas etikanya. Jadi ada 4 kriteria untuk pemilihan KA ya. 1 akurasi, 2 biaya, 3 kemudian akses, 4 etika. Itu harus mengakomodir 4 aspek ini. Kemudian konten yang dihasilkan harus memenuhi 3 kriteria ini juga. Ya, kalau tadi milih alatnya, sekarang ada kriterianya tuh. Ya, di mana kalian mempertimbangkan lagi akurasinya. Kamu pengen tadi bikin fotomu biar jadi kayak Ghibli gitu kan, populer banget kemarin tuh ya, meskipun itu juga melanggar etika. Tapi ketika kamu nulis prompt dan ngupload foto kamu, ternyata yang dihasilkan gambarnya malah jadi kayak Doraemon misalkan. Kira-kira lah,
ya nggak akurat dong ya, orang kita mintanya kayak Ghibli, kenapa munculnya kayak Doraemon gitu loh. Yang kedua, about creativity, kreativitasnya. Dimana tadi fotomu mau pengen pakai style Ghibli ya harus muncul style Ghibli, nggak mungkin muncul yang lain. Dan yang ketiga adalah relevansi. Relevan nggak sama trennya, relevan nggak sama yang kamu pengenin. Jadi ada 3 kriteria buat konten hasil kolaborasi tersebut. Terus ruang kolaborasinya di mana? Ruang kolaborasinya ada di sini. Nah, kelihatan di belakang. Jadi ada 4 kuadran. Ya, tadi pas di tujuan pembelajaran kan udah muncul ya kuadran untuk ruang kolaborasi KA-nya. Kolaborasi yang pertama adalah yang manusia membungkus KA, jadi KA bekerja di balik layarnya. Contohnya kolaborasi dari ini adalah, ini ada gambar KA yang diprogram untuk mendeteksi sel kanker dalam tubuh. Dokternya ngasih scan-scanan ronsen ke KA. KA-nya suruh ngedeteksi mana sel kankernya. Nah, ketahuan tuh. Jadi KA-nya kerja, ngedeteksi sel kanker ada atau enggak, oh ada, ditemukan. Nah, manusianya sebagai dokter memutuskan, oh ini ada kanker stadium sekian, harus tindakannya ini. Kan manusia tetap berperan lebih banyak tuh. Tapi yang bekerja mendeteksi sel kankernya adalah si KA ini. Yang kedua, nah, tahu gambar apa ini? Tung Sahur, populer banget ya. Ini ada tokoh yang kalian kenal, namanya Tung Sahur lagi jadi skin di game. Nah, yang kemarin ini ya, yang kemarin jadi masalah ya. Ini merupakan salah satu kolaborasi dari manusia dan KA. Sebagian besar dari kerjaan manusia, KA hanya menjadi suplemen. Jadi fokusnya bukan pada Tung Sahur ini dipakai FF, tapi bagaimana sih KA membantu si pembuat prom ini membuat Tung Sahur gitu loh. Berarti manusia lebih dominan buat ngasih promnya sih. Ya, kalau yang tadi kan KA-nya bekerja di balik layar tanpa kita tahu apa-apa. Taunya oh kedeteksi ini sel kanker ada atau enggak. Kalau yang sekarang promnya yang lebih dominan, manusianya ngasih prom lebih dominan biar sesuai dengan hasilnya. Yang ketiga, gambar apa nih? Black hole. Ya, pernah nonton? Ini kayak Bang Amin ambil di film ya. Film Interstellar ada yang pernah nonton? Belum. Ya, nonton ya. Itu tentang science fiction ya. Jadi, ruang kolaborasinya separuh KA, separuh manusia. KA bertanggung jawab atas bagian tugas tertentu, sementara juga bekerja pendampingan dengan manusia. Maksudnya apa? Ini Bang Amin ngambil contoh ini karena KA mensimulasikan adanya black hole. Sejauh ini gambar black hole itu nggak ada dan kamera zaman sekarang itu belum bisa menangkap gambar black hole sedekat ini. Oleh karena itu, gambar ini hasil simulasi KA dengan perhitungan fisika. Secara ilmu pengetahuan, KA membantu manusia mensimulasikan black hole-nya. Manusia ngimport rumus-rumusnya yang ribet banget itu. Dan yang terakhir, nah apa ini? Tesla. Ya, itu merek ya, Tesla. Gampangannya adalah autonomous car atau mobil yang otomatis. Ya, self-driving machine, mobil yang bisa mengendarai dirinya sendiri. Ya. Jadi KA bekerja secara mandiri menyelesaikan tugas dari awal hingga akhir. Manusia cuma tinggal klik, jalan, nyampe. Nah, sebelum lanjut ke berikutnya, kayaknya hawanya agak mendung jadi bikin ngantuk ya. Kita tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 3 tepuk. Enggak dong, enggak kebak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, biar nggak ngantuk ya, fokus ke Bang Amin ya. Sekarang kembali ke gambar ini lagi. Ini kan dari tadi kita cuma lihat KA manusia, KA, KA manusia, KA.
Pertanyaannya, yang manusia doang di mana? Pojok kiri. Ini KA doang. Manusia doang. Kira-kira kenapa nggak ada? Perubahan zaman. Coba kita bantu dengan pertanyaan ini. Nah, terus di mana letak manusianya? Nah, coba. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa melakukan makan. Tapi kalau makannya di lewat GrabFood itu kan tetap dipesenin sama KA kan ya. Jadi nggak juga tuh makan, nggak juga masak sekarang udah ada namanya mesin buat, pernah lihat di YouTube itu yang bikin nasi goreng pakai robot. Nah, sekarang udah tuh dari penelitiannya buku How to Be Good at Human Things in the Post-World AI itu nggak ada, emang nggak ada zaman sekarang. Yang manusia zaman sekarang dia berdiri sendiri is totally nggak ada lah gitu. Dibilang nggak ada karena semakin kita teknologi berkembang akan hidup berdampingan sama KA. Belum nanti kalau masuk ke yang kayak tahun kemarin, kayak pembelajaran sebelumnya tuh, di mana KA udah jadi super advance ya, yang ASI, super intelligence itu yang kemarin, kan ada ANI, AGI, ASI tuh. Kalau udah ASI, kamu mungkin bisa pacaran sama KA beneran tuh. Kamu bisa pacaran sama Gojo Satoru beneran tuh. Ya. Jadi emang zaman sekarang tuh nggak ada banget manusia yang kerja sendirian. Nah, tapi coba kita lihat gambar ini. Gambar apa ini? Ini gambar apa? Apa persamaan dari dua gambar ini? Terbang ya. Yang beda apa? Satu makhluk hidup, satu benda mati. Satu mesin. Kalau dibarin sama analog kita dari kuadran tadi kan nggak ada manusia sama sekali itu. Tapi kalau lihat dari gambar ini, mereka sama-sama bisa terbang, tapi nggak ada yang bisa menghilangkan keistimewaan burung yang terbang di langit nggak sih? Jadi, as a human, sebagai manusia pun kita nggak mungkin bakalan digantiin sepenuhnya sama KA untuk di bidang-bidang tertentu. Ya kayak tadi beribadah dan lain sebagainya. Burung tuh. Burung kan juga punya ciri khasnya. Meskipun sama-sama putih, sama-sama bisa terbang, tapi burung tetap punya ciri khasnya masing-masing. Jadi kita harus menemukan kekuatan dari dalam diri kita sendiri biar tetap bisa berkolaborasi dengan KA tanpa ragu, tanpa cemas. Kayaknya kita bakal digantiin sama KA sepenuhnya deh, kayak gitu. Jadi seperti itu. Masuk ke diskusi lagi. Ya. Seperti biasa, kita bagi kelompok, ya berempat-empat aja, biar nggak susah. Ya, sesuai dengan pembagian yang kemarin, kami udah plotting kelompoknya. Boleh berhadapan-hadapan, boleh. Mulai berhadapan-hadapan, ya. Depan belakang. Sekarang udah deket ya, udah mendekat ke teman kelompoknya. Terus sama salah satu scan LK-nya. Yuk, scan dulu. Jadi, nanti kalian akan kami bagi topik diskusinya pakai gacha ya, di spin wheel. Nah, topiknya ada 8, pendidikan, kuliner, film, otomotif, fashion, pertanian, perkebunan, arsitektur, sama game atau media interaktif. Jadi Pak Amin minta tolong, perwakilan satu orang boleh ke depan atau mau Pak Amin gacain? Pak Amin aja, oke. Buat kelompok Sigus ya. Kelompok Sigus. Otomotif, oke. Ya, jadi topik yang udah didapat sesuai LKPD di situ ada cara langkah kerjanya. Yang pertama, kalian udah berkelompok, terus memilih bidang, terus kalian yang diskusikan itu ada di yang nomor 2, menjelaskan bagaimana peran KA di bidang yang kamu dapetin ya. Terus yang kedua, cari satu contoh. Contohnya harus di luar yang Pak Amin sebutin biar nanti dapat banyak. Tadi Pak Amin udah nyebutin beberapa, ada kesehatan, ada
Tungtung Sari itu game nggak sih? Ya itu berarti jangan disebutin lagi. Terus merefleksikan dampak positif, terus tantangannya apa gitu. Silakan. Waktunya 15 menit cukup? Ya, oke. Ada yang mau maju? Sudah selesai, silakan. Mau kelompok mana? Kelompok Flora Girls. Oke, maju ke depan, silakan. Ya, perhatian teman-teman. Ini ada teman kalian mau presentasi dulu. Kami dari kelompok Flora Girls ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kami kedapatan di bidang kuliner. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang peran KA di bidang kuliner adalah mengembangkan resep baru, personalisasi menu, otomatisasi di dapur, manajemen inventaris dan rantai pasokan. Contoh dari kuliner di bidang kuliner yaitu GrabFood yang bersumber dari UMKM kuliner lokal. Contohnya penerapan KA di bidang kuliner. AI dapat membantu industri makanan mengoptimalkan pengalaman konsumen, meningkatkan kualitas makanan, dan meningkatkan efisien bisnis secara keseluruhan. Sumber dari naturalnews.com. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami dari Flora Girls di bidang kuliner. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Waffle. Kami mendapat kolaborasi KA dalam fashion. Kami akan menjelaskan peran KA dalam fashion. KA memiliki peran yang penting dalam industri fashion. Berikut adalah peran utama KA dalam fashion. 1. Desain dan kreativitas. Generatif desain, KA dapat menciptakan desain pakaian baru berdasarkan tren, data, dan historis. Contoh nyata. 1. Memakai teknologi AR, Nike bantu pelanggan agar bisa mengukur ukuran kaki lewat aplikasi. Artikel dari Whiteboard Journal. Tantangan etis dalam fashion yang pertama, memastikan bahwa algoritma dan sistem yang kita buat tidak memiliki bias yang dapat merugikan kelompok tertentu. 2. Ancaman terhadap lapangan pekerjaan. Buat kita semua dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Tepuk tangan. Mari. Dari diskusi kita tadi barusan, terus Pak Amin udah jelasin banyak juga. Kita bisa tarik kesimpulan dari pertanyaan pertama banget yang kalian nggak bisa jawab. Kira-kira manusia sama KA bisa berkolaborasi atau enggak? Caranya? KA membantu manusia, oke. Di bidang apapun ya, ada fashion, kuliner, pertanian, dan lain sebagainya. Tapi ada positifnya, dampak positifnya, tapi juga ada tantangan etisnya ya tadi ya. Termasuk tadi keren banget dari orang yang kelompok Waffle ngomongin masalah fashion bahwa ada ancaman lapangan pekerjaan, betul. Terus tadi dari yang pendidikan kelompoknya Citri ngomongin bahwa ada potensi kecurangan ya. Ya, terus dari kelompok Flora Girls ya juga tadi keren banget rekomendasi driver GrabFood-nya gitu. Tapi juga ada tantangannya ya. Nah, gitu. Berarti pertanyaannya bisa atau tidak? Berarti bisa. Oke. Alasannya kalian udah bisa jabarin
di berbagai bidang yang kalian diskusikan tadi ya. Kita rangkum lagi dari awal apa yang udah kita pelajari. Ini yang pertama adalah kolaborasi antara KA manusia. Apa lagi? Diskusi ya. Manfaat KA dalam berbagai bidang. Manfaat KA dalam berbagai bidang. Apa lagi? Contoh-contoh penerapan KA di berbagai bidang. Oke. Tadi ngomongin kriteria nggak sih Pak Amin? Iya. Ya, kriteria pemanfaatan KA alatnya apa aja ya? Ada 4, akurasi, biaya, kemudahan akses, terakhir etika. Nah, itu ya. Kira-kira belajar hari ini menyenangkan atau tidak? Masih ngantuk atau tidak belajarnya? Dikit ya, emang hawanya emang mendung jadi ngantuk ya. Tapi semoga tidak mengurangi semangat kalian dalam menuntut ilmu. Materi hari ini ada yang masih dibingungin enggak? Masih isi lah ya buat kalian ya. Anak-anak pinter, Pak Amin jamin sih isi banget ini sih. Karena isi banget, jadi untuk pertemuan yang akan datang, kita bakal belajar menggunakan prompt, rekayasa prompt untuk kreasi konten. Kita akan pakai prompt untuk bikin konten sesuatu. Bisa gambar, bisa artikel, bisa video, bisa suara, lagu, dan sebagainya. Nanti kita akan belajar sampai sana. I think that's all ya. Untuk pertemuan hari ini, kalian keren banget, aktif, berdiskusi, tidak ada yang ketinggalan diskusinya. Bidang-bidang yang kalian temuin juga tambah memunculkan rasa ingin tahu bahwa pemanfaatan KA itu bisa se-advance ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sekian dari Pak Amin, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian kelak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mulut ini, hati ini, mau bilang terima kasih. Sama-sama, see you next pertemuan ya.